Oke, selanjutnya kita akan meneruskan tugas review kita di introduction. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan saya ketika kita bicara tentang introduction. Pertama, entah ini signifikan atau tidak, tapi menurut saya signifikan adalah penggunaan sitasi yang terlalu jauh 2003 padahal ini diterbitkan 2018. Jika penelitian ini adalah penelitian lapang, maka saya rasa dinamika di lapangan sudah cukup bergerak maju lebih dari apa yang disebutkan pada hasil penelitian yang disitasi tahun 2003 ini. Itu pertama. Yang kedua, munculnya angka ini. Angka ini tidak diderivasikan 11,3 populasi itu bahwa seperti disebutkan ini, kemiskinan itu 11,3% berdasarkan data World Bank. Tidak disebutkan apakah 11,3 yang ada di data itu hidup sebagai yang disebutkan di sini sebagai masyarakat pedesaan. Karena nyatanya setelah itu pada jurnal ini disebutkan tentang kemiskinan di desa. Jadi ini Islamic Microfinance itu institusi yang bisa diakses untuk orang-orang miskin desa. Nah, apakah 11,3 ini hidup di desa semua, ataukah juga termasuk kaum miskin kota gitu ya? Biasanya menggunakan begitu. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan kata signifikan, bukan menggunakan kata penting gitu ya. Harusnya menggunakan important gitu, bukan menggunakan kata signifikan. Karena ketika kita bicara signifikan, maka harus ada data statistik yang digunakan untuk mendukung argumentasi signifikansinya gitu. Nah, termasuk menggunakan kata yang ini tidak disebutkan bahwa signifikan seperti ini didapatkan dari data apa gitu. Jadi seperti ini, bahwa Islamic Microfinance itu bisa secara signifikan mengungkit gitu ya, mengangkat, menurunkan gitu ya, menurunkan kemiskinan yang mendominasi di masyarakat pedesaan yang berbasis pertanian lah. Ini tidak disebutkan data siapa yang dipakai sehingga penulis bisa mengatakan demikian bahwa hal ini tidak diperkuat oleh data hasil penelitian yang bisa membuat kata itu benar-benar reliable untuk disebutkan di sana. Selanjutnya adalah ini. Kalimat ini, jadi kalimat utamanya Islamic MFI have grown rapidly in recent decades. Ini kemudian tidak nyambung dengan kalimat-kalimat selanjutnya, bahwa tumbuh itu tidak disertai dengan data-data pertumbuhannya, misalnya tumbuh dalam tahun sekian sampai tahun sekian menjadi sekian, tapi tahu-tahu kemudian dia membicarakan tentang bagaimana Islam bisa atau mempunyai nilai-nilai yang bisa mengangkat kemiskinan itu. Jadi punya solusi untuk problem-problem kemiskinan. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita yang perlu menurut saya dibicarakan dalam paper ini. Kemudian ada disebutkan bahwa beberapa studi secara empirik
Ini tidak disertai juga dengan data. Jadi tidak disertai dengan data. Ini hasil studi yang mana gitu. Jadi tahu-tahu menurut saya introduction ini banyak yang bersifat klaim gitu ya, tidak disertai dengan data yang cukup gitu. Mungkin itu dulu menurut saya yang perlu yang perlu dibicarakan dalam introduction dalam paper ini. Terima kasih.